provinsi dan kabupaten lain yang tidak terdampak banjir untuk membantu Kabupaten Aceh Timur, bahwa masih ada rakyat Indonesia di Aceh Timur yang belum merasakan bantuan, yang belum tersentuh bantuan dari pusat. Kita masih menunggu uluran tangan pusat dan uluran tangan pemerintah provinsi. Oleh karenanya, siap siaga ini paling dibutuhkan. Bukan hanya SK di atas kertas, bukan hanya kita bicara normatif, kita bukan hanya bicara administratif, tapi yang dibutuhkan adalah sekarang pertempuran lapangan. Orang-orang lapangan yang bisa mengendalikan keadaan pasca banjir ini. Ya, sungguh miris ya kita lihat bagaimana perjuangan seorang bupati membantu rakyatnya yang sekarang sedang kesusahan ya di lapangan, terendam banjir sekitar 3 meter ya di Kabupaten Aceh Timur. Yang paling parah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, PD Jaya, Biren, jembatan putus. Kita saksikan bagaimana seorang bupati yang langsung turun ke lapangan, Bupati Aceh Timur. Yakinlah bahwa saya tetap berada bersama dengan Bapak Ibu sekalian di Aceh Timur. Miris ya, kita lihat Bantuan yang paling harian tadi dapat tadi dulu. Bantuan yang paling urgen itu hunian sementara. Tenda. Tenda. Tenda yang bagaimana? Tenda ukuran 3x4 boleh. Itu yang akan diposting untuk masing-masing kakak yang saat ini tidak ada rumah lagi. Kira-kira berapa banyak? Oh, kalau ada 1.000. Untuk rumah. Contohnya rumahnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi rumahnya. Berarti kita perlu tenda. Perlu untuk tenda pengganti hunian rumah. sementara. Ya. Apalagi WC. Ke WC portable. WC portable. Per kakak juga. Oh, enggak. Nah, ada pemukiman dia. Jadi nanti itu Kira-kira kan berapa? di bekas rumah mereka. Kira-kira berapa? Itu bisa 100 lah. Bisa 100. 100. Ya. Berarti tenda Tangki air bersih. Kita pasok air bersih karena mereka kan nggak ada sumber air bersih. Oke. Nah, kita akan supply dari sini naik ke atas. Nah, Karena tapi ini mereka bukan yang mereka sudah nggak ada rumah. rumah nggak ada. Kalaupun kami instruksikan pulang kemana? Oke, Pak Bupati, insyaallah nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Dan kita lihat Bupati Aceh Timur sangat gercep ya di dalam mengatasi banjir daerahnya, yang bupati lain sudah angkat tangan tapi beliau angkat kaki untuk nyebrang terobos banjir yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Iskandar Usman Al-Farlaki, yaitu Bupati Aceh Timur saat ini. Nah, gerak cepat seorang bupati ya ketika kabar air bah mulai merangkak naik dan melumpuhkan sejumlah desa. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki tak menunggu waktu. Beliau menunjukkan respon yang cepat dan kepemimpinan yang sigap dalam menghadapi bencana banjir yang melanda wilayahnya. Banjir di Aceh Timur bukan sekedar genangan, namun merupakan ancaman nyata bagi keselamatan dan mata pencaharian warga Kabupaten Aceh Timur. Aksi nyata dimulai sejak dini. Dalam hitungan jam setelah peringatan dini diterima atau laporan pertama masuk, Bupati Iskandar Al-Farlaki segera memimpin koordinasi di posko siaga bencana. Instruksi langsung diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Timur, Dinas Sosial, TNI, dan Polri untuk segera turun tangan ke lokasi terdampak bencana alam yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dengan mengenakan pakaian lapangan, Bupati Al-Farlaki secara langsung meninjau titik-titik kritis banjir, berjalan kaki menembus genangan air, dan berdialog dengan para korban di lokasi pengungsian. Kehadiran beliau memberikan motivasi dan rasa aman bagi masyarakat yang tengah dilanda musibah banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur. Beliau langsung merencanakan ya fokus utama penanganan cepat, fokus prioritas. Tim diarahkan untuk memprioritaskan evakuasi warga lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, memastikan mereka dipindahkan ke tempat pengungsian yang aman dan layak. Logistik dan dapur umum dalam waktu singkat. Bantuan logistik vital seperti makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan dasar telah didistribusikan. Dapur umum didirikan untuk memastikan kebutuhan lapangan para pengungsi terpenuhi setiap saat. Pemantauan kesehatan, Bupati menekankan pentingnya layanan kesehatan, menginstruksikan dinas terkait untuk mendirikan pos kesehatan dan waspada terhadap penyakit pasca banjir. Normalisasi pasca banjir, bahkan saat air belum sepenuhnya surut, beliau sudah merencanakan langkah-langkah normalisasi termasuk pengerahan alat berat untuk membersihkan akses jalan dan fasilitas umum yang tertimbun lumpur dan sampah. Beliau menyampaikan kepada semua orang, tidak ada warga yang boleh kelaparan. Ya, begitulah pemimpin yang baik. Tidak ada warga yang boleh kelaparan. Tidak ada yang boleh merasa ditinggalkan. Kami ada di sini dan kami ada di setiap saat jika warga membutuhkan.
Provinsi Nangro Aceh Darussalam mengalami bukan sekedar hujan, ini adalah murka alam yang melampaui batas. Banjir bandang yang menghantam Aceh Timur pada akhir November hingga Desember tahun 2025 akan tercatat sebagai salah satu tragedi hidrometeorologi paling pilu dalam sejarah kabupaten ini. Ia bukan hanya meredam, ia mencabut nyawa, melenyapkan harapan, dan mengubah seluruh kecamatan menjadi lautan lumpur. Kehilangan yang tak tergantikan, kesedihan terdalam dalam hilangnya nyawa. Data sementara mencatat puluhan ribu jiwa di Aceh Timur diseret arus yang datang tanpa permisi. Di tengah evakuasi yang mencekam, tersiar kisah tragis. Hilangnya satu keluarga di Madad. Sebuah mobil yang digunakan untuk evakuasi di Kecamatan Madad terbalik dan terseret arus. 5 orang dalam satu kendaraan, termasuk ibu dan anak-anak, ditemukan tewas dalam tragedi yang mengubah upaya penyelamatan menjadi duka massal. Jenazah yang terangkat dari kuburan di Raya air bah mengoyak tanah, membuat beberapa jenazah yang telah dimakamkan terangkat dan terbawa arus. Penemuan jasad yang sudah terbungkus kain kafan tersangkut di tiang rumah atau pohon menjadi simbol betapa ganasnya bencana kali ini, mengganggu kedamaian bahkan bagi yang telah tiada. Ribuan warga termasuk di Karangbaru terjebak di atap rumah selama hingga 5 hari tanpa makanan. Kisah Rizky dan keluarganya yang bertahan di atas ganteng hanya menatap air benaran harta benda mereka adalah gambaran perjuangan antara hidup dan mati. Mereka turun bukan karena bantuan datang, melainkan karena didorong oleh rasa lapar yang bercekik sehingga harus merobos arus untuk mencari sisa-sisa makanan. Yang skala kerusakan di Aceh Timur nyaris membuat wilayah nyaris kolap. Sebanyak 24 kecamatan lumpuh total. Air merendam hingga setinggi 2 meter, menggelamkan ribuan rumah hingga hanya menyisakan atap. Aceh Timur terisolasi, lebih dari 13 jembatan rusak parah, amblas, dan akses jalan utama terputus. Bantuan logistik sulit menembus desa-desa terpencil. Warga wilayah pedalaman terpaksa meminum air banjir yang disaring karena minimnya air bersih, yang segera memicu penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Pangan dan keputusasaan. Di beberapa titik, warga yang terjebak dalam beberapa selama berhari-hari mencapai titik putus asa. Kisah seorang ayah yang rela hanya makan nasi dan mangga yang tersisa agar anak-anaknya bisa menikmati, dan telur menjadi epitome pengorbanan di tengah krisis pangan yang melanda posko. Kesedihan pemimpin keperluan bencana ini bahkan membuat Bupati Usman Al-Farlaki meneteskan air mata saat rapat darurat, menggambarkan betapa mencekamnya kondisi di lapangan, terutama saat kesulitan menembus sinyal komunikasi ke wilayah terisolir. Kekecewaan atas lambatnya respon dari berbagai pihak justru semakin memanjamkan kesedihan kolektif ini. Banjir Desember tahun 2005 bukan hanya bencana alam. Kabupaten Aceh Timur, kita lihat bagaimana sedihnya warga yang terdampak banjir bandang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.